Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Karya Monumental Umat Islam dan IPTEK. Nama kelompoknya yaitu saya sendiri, Trisna Siswanti. Baiklah, saya akan membacakan PPT-nya yaitu Zaman Kejayaan Islam di bidang IPTEK. Kaum muslimin pernah memiliki kejayaan di masa lalu, masa di mana Islam menjadi pusat sebuah peradaban modern, peradaban yang dibangun untuk kesejahteraan umat Islam di muka bumi ini. Masa kejayaan itu bermula saat Rasulullah mendirikan pemerintahan Islam, yakni Daulah Khalifah Islamiyah di Madinah. Di masa Khalifah As-Rasyidin ini, Islam berkembang pesat. Sejarawan Barat beraliran konservatif Montgomery Ward menganalisa tentang rahasia kemajuan peradaban Islam. Ia mengatakan bahwa Islam tidak mengenal pemisah yang kaku antara ilmu pengetahuan, etika, dan ajaran agama. Ilmu pengetahuan dipandang sebagai suatu hal yang sangat mulia dan berharga. Para khalifah dan para pembesar lainnya mengantisipasi kemungkinan seluas-luasnya untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Pada umumnya, khalifah adalah para ulama yang mencintai ilmu, menghormati sarjana, dan memuliakan pujangga. Kebebasan berpikir sebagai hak asasi manusia diakui sepenuhnya. Berikut ini adalah beberapa penemu atau ilmu muslim yang sangat mempengaruhi terhadap ilmu pengetahuan yang hingga sekarang masih bermanfaat dan masih digunakan. Yang pertama, Al-Khwarizmi. Ia adalah seorang yang menemukan ilmu aljabar di dalam matematika. 2. Ibnu Sina. Ia adalah membuat buku tentang kedokteran. 3. Jabil Ibnu Hayyan, ahli kimia yang dikenalkan sebagai bapak kimia. 4. Al-Biruni meletakkan dasar-dasar satu cabang keilmuan tertua yang berhubungan dengan lingkungan fisik bumi. Dia dinobatkan sebagai bapak meteorologi Indiologi. 5. Abu Al-Zahwari, penemu teknik patah tulang dan membuat kita untuk menyembuhkan luka pada saat operasi. 6. Ibnu Haytham dikenal sebagai bapak ilmu mata yang mengurangi bagaimana ia bekerja. 7. Ar-Razi, orang pertama yang bisa menjelaskan tentang penyakit cacar dan juga alergi, asma, dan demam sebagai daya mekanisme tubuh. Sebab-sebab kemajuan teknologi dan sains di masa-masa kejayaan Islam. Secara umum, menurut Arif ada beberapa faktor yang telah mendorong kemajuan sains di dunia Islam saat itu, yakni 1. Kesungguhan dalam mengimani dan mempraktikkan ajaran Islam sehingga lahirlah individu-individu unggul. 2. Motivasi agama. 3. Sosial politik. 4. Faktor ekonomi. 5. Faktor dukungan dan perlindungan penguasa saat itu. Kemunduran umat Islam dalam IPTEK. Pada masa kemunduran IPTEK di dunia Islam, kaum muslimin tidak lagi mempunyai semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Bahkan, sebagian mereka menjauhkan diri dari ilmu pengetahuan karena dianggap sekuler dan produk barat. Menurut Profesor Dr. Abdussalam, seorang ilmuwan muslim asal Pakistan, kemunduran ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia Islam lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor internal umat Islam. Misalnya, terjadinya pemisahan dalam mempelajari ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Kurang terjalinnya kerjasama antara ilmuwan muslim dan penguasa setempat untuk menjaga tradisi keilmuan di dunia Islam, dan sikap mengisolasi diri terhadap perkembangan IPTEK di dunia luar. Kemunduran pengembangan ilmu pengetahuan dalam Islam terjadi ketika kejatuhan Islam ke tangan Barat.
Mulai pada awal abad ke-18, ada beberapa faktor penyebab kemunduran ilmu pengetahuan dalam Islam, yaitu yang pertama, kesadaran orang Barat akan arti penting penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sangat tinggi. Yang kedua, orang Barat yang pada umumnya beragama Nasrani ingin menunjukkan pula bahwa melalui agama Nasrani, mereka pun dapat maju dalam bidang iptek sejajar dengan umat Islam. Yang ketiga, orang-orang Barat yang berjiwa petualang berusaha menemukan benua baru, sehingga mereka menemukan pusat perdagangan baru. Yang keempat, orang-orang Barat sengaja menghancurkan observatorium Islam yang didirikan oleh Taqi al-Din di Konstantinopel pada tahun 1580, menjadikan Islam kehilangan sumber pengetahuan dan pengamatan bintang astronomi yang sudah sangat maju pada masa itu. Yang kelima, akibat kolonialisme, stabilitas politik, dan kemakmuran ekonomi, negara-negara Islam mulai menurun. Padahal, stabilitas politik dan kemakmuran merupakan akar bagi perkembangan ilmu. Upaya-upaya kebangkitan kembali umat Islam dalam ipteks. Adapun upaya-upaya yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam seperti yaitu umat Islam memperlakukan satu sistem pendidikan Islam yang betul-betul bisa dijadikan rujukan dalam rangka mencetak manusia-manusia muslim yang berkualitas, bertakwa, beriman kepada Allah. Yang kedua, mencoba memasukkan ilmu-ilmu umum ke sekolah, yaitu sekolah Islam madrasah. Yang ketiga, mengirimkan pelajar untuk mendalami ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, adanya kontak Islam dengan Barat yang merupakan faktor penting yang bisa kita lihat. Adanya kontak ini paling tidak telah menggugah dan membawa perubahan paradigma umat Islam untuk belajar secara terus-menerus kepada Barat. Timbulnya pembaharuan pendidikan Islam baik dalam bidang agama, sosial, dan pendidikan, diawali dan dilatar belakangi oleh pemikiran Islam yang timbul di belahan dunia Islam lainnya. Kesimpulan dari semuanya adalah kejayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah mencerminkan bahwa Islam adalah agama yang luar biasa. Bahkan, Eropa pun seolah-olah tidak berdaya menghadapi kemajuan Islam, terutama di bidang ipteks. Walaupun pada akhirnya kejayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah telah berakhir dan hanya menjadi kenangan manis belaka, kita sebagai generasi penerus harus senantiasa berusaha untuk menjadi generasi yang pantang menyerah. Apalagi di zaman serba modern ini, kemajuan iptek semakin sulit untuk dibendung. Kemajuan iptek merupakan tantangan yang besar bagi kita semua. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.